Guys, kembali lagi bersama dengan Diar. Kita sekarang membahas sebuah smartphone yang terbaru dari Oppo, yaitu Oppo Find X7 Ultra. Ini dia smartphone yang pertama kali menggunakan dual lensa periskop. Wow, gila keren sih. Kalian tahu gak sih bedanya lensa tele biasa dengan lensa periskop? Nih saya kasih tahu guys. Kalau lensa periskop itu dia punya focal length yang panjang ketimbang lensa biasa. Kalau lensa biasa ini dia punya focal length rata-rata sekitar 23 sampai 28 mm, sedangkan lensa periskop yang bentuknya kayak begini, dia focal lengthnya lebih panjang, bisa 10 kali lipat. Bisa ke 250 mm gitu. Jadi, untuk ngebidik objek-objek yang jauh sangat bisa ngebantu banget pakai lensa periskop. Nah, kita cobain aja nih dua lensa periskopnya sekeren apa si Oppo Find X7 Ultra ini. Yuk langsung aja kita tes. Lego. Ya, ini dia boxnya dari Oppo Find X7 Ultra. Warna hitam. Di sini ada tulisannya Find X7 Ultra angka 7 dan di sini ada kotak. Ini desainnya mirip sama yang versi sebelumnya ya. Cuman ini kelihatan keren banget nih. Tuh, kalau kena cahaya kok bisa kayak agak ada efek-efeknya begitu ya. Padahal ini box loh. Dan di samping ini tulisan juga Find X7 Ultra. Dan ini saya ambil yang varian RAM 16 GB, internal storage-nya 512 GB dan ini saya ambil yang warna hitam. Langsung aja kita buka. Mantap. Iya. Kita lihat ya. Nah, sebelum kita lihat ke smartphone-nya, kita lihat dulu box yang ini. Di sini ada tulisan Mandarin dan kita lihat, kita buka aja langsung. Iya. Di sini dapat SIM tray ejector, bentuknya seperti ini, khasnya dari Oppo ya. Kemudian di sini dapat buku panduan singkat dalam bahasa Mandarin karena ini memang versi Mandarin. Kemudian ini dapat karton yang berisikan rekomendasi aplikasi-aplikasi dan ini dia dapat casing. Casingnya ini sekarang soft case ya, soft case-nya tapi nggak bening sih untungnya. Ini beda dengan casing yang versi Find X sebelumnya nih, yang dia merupakan hard case bening, tapi ini ya oke lah ya. Nanti kita coba pasang deh, keren. Dan kita lihat lagi di sini udah nggak ada apa-apa lagi. Di boxnya ini kita buka lagi. Di sini ada HP-nya, kita taruh dulu. Penasaran kan kalian? Di sini ada, iya, dapat kabel charger Type C, dalamnya warna putih. Kemudian di sini dapat kepala charger. Wow, 100 watt guys. Mantap. Dah, nggak ada apa-apa lagi dalam boxnya. Langsung aja kita bahas ke si smartphone-nya dari Oppo Find X7 Ultra ini. Wish, kita buka ya. Ini kalau saya lihat ya desainnya sih keren banget guys. Coba kita lihat langsung nih. Gila keren banget. Nih guys. Oppo Find X7 Ultra. Wih, mantep bener. Ini berasa, wah gila keren banget guys desainnya. Bener nggak? Ini Oppo Find X7 Ultra, desainnya berasa tebal, berasa kokoh, berasa mantep, berasa nendang gitu guys, berasa nabok gitu. Pok, nih lihat nih kameranya gede, mantep gitu kayaknya, berkesan gitu, lihat. Ih gila. Sebelum kita bahas soal desainnya, kita lihat dulu nih SIM tray yang dipakai dari Oppo Find X7 Ultra ini. Dia pakai model SIM tray apa? Dia pakai model SIM tray-nya sandwich dual nano SIM, gak menyediakan slot buat micro SD. Nah, kita lihat di bagian sisi kanan ini terdapat tombol power on off, tombol volume pengeras suara, dua buah garis antena. Dan di bagian atas ini kita bisa lihat, rame ya. Dua buah garis antena, ada mikrofon, infrared blaster, speaker. Berarti ada dual speaker nih guys. Kemudian di sisi sini ada tombol, tombol apa nih? Tombol mute apa tombol VIP? Nanti kita cek ya. Dan di sini ada garis antena dua buah. Dan di bagian bawah ini terdapat speaker, mikrofon, dua buah garis antena, port Type C dan slot SIM tray yang udah kita buka tadi. Dan ini dia guys. Terdapat 4 buah kamera belakang. Gila ngeri banget. LED flash,
logo Hasselblad, kemudian ada tulisan Oppo, dan ini desainnya semi ada leathernya nih guys, kulitnya gini guys. Ih gila, keren sih ini, keren loh. Wow, penampakannya, jogrokannya serem loh, mantap nih si Oppo nih. Nah kita lihat nih guys, di sini dia memiliki dua buah lensa periskop nih, 1, 2 tuh bentuknya kayak gitu. Keren kan? Kalau kita bandingkan dengan yang Oppo Find X7 biasa, nah nih dia cuma punya satu lensa periskop. Bentuknya kayak gitu guys. Nanti untuk yang Oppo Find X7 ini kita bahas terpisah ya. Sekarang kita bahas yang Oppo Find X7 Ultra ini. Wah gila guys, desainnya saya suka banget ini. Mantep banget. Secara detailnya juga saya suka sih yang warna hitam ini. Asli, dari segala sudut, dari segala sisi dilihatnya tuh enak bener. Wah, mantep banget. Yaudah langsung aja kita nyalain. Hup. Oppo, powered by Android. Ya, Find X logonya, kita lihat. Nah, ya kita lihat tampilan screen lock ini guys. Wow, animasinya keren banget ya, kayak matahari terbit. Masuk ke home screen, kita lihat di sini layarnya, pinggir-pinggirnya pakai model curve ya. Seperti itu guys. Dan ini kelihatan tajam banget sih, warnanya tuh pekat tajam gitu guys. Kalau kita lihat dari sini menu about device, device name-nya Oppo Find X7 Ultra, storage-nya 512 GB yang udah terpakai 83,1 GB. Udah saya install beberapa aplikasi ya, dan termasuk game juga. Chipsetnya Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform. Baterainya 5000 mAh, RAM 16 GB. Nih kameranya guys. Kamera depan 32 megapiksel, kamera belakangnya ada 50 megapiksel semua tuh guys. Ngeri. Wih, Android-nya udah versi 14. Mantap. Kalau kita lihat juga bezelnya nih guys, seperti ini guys. Tipikal dari bezel smartphone dengan layar curve sisi pinggirnya. Oke, jadi Oppo Find X7 Ultra ini memiliki dimensi dengan panjang 164,3 mm, lebar 76,2 mm dengan ketebalan 9,5 mm dengan berat 221 gram. Jadi terbilang smartphone ini agak gede dan agak tebal dan agak berat. Ya memang, lihat aja jogrogannya seperti ini. Tapi di balik smartphone yang berat ini memiliki desain yang superior, keren banget ya. Dengan kamera juga yang nendang banget. Cuma nanti kita tes nih seberapa keren sih kameranya. Itu sih yang bikin penasaran. Dan di Oppo Find X7 Ultra ini memiliki layar dengan bentang 6,82 inch dengan jenis layar LTPO AMOLED 1 billion color 120 Hz refresh rate. Resolusi layarnya 1440 x 3168 pixel dengan lapisan Corning Gorilla Glass Victus 2. Oke, langsung aja kita tes benchmarknya ya. Mulai dari AnTuTu benchmark berapa nih? Dari Oppo Find X7 Ultra. Wow, 2.174.091. Oke, dia pakai chipsetnya Snapdragon 8 Gen 3 dan GPU-nya Adreno 750. Kemudian kita lihat di sini baterainya 5000 mAh, OS-nya Android 14, untuk connectivity ada GPS, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, fingerprint, biometric face, lengkap dah. Dan kita lihat untuk GPU Max benchmarknya berapa dari Oppo Find X7 Ultra ini, mencapai skor ya jeder 1.413.600, menyandang gelar maknya lengseng. Dan untuk Geekbench 5-nya mendapatkan skor 1647 untuk single core dan 5714 untuk multi core-nya. Sedangkan untuk 3D Mark-nya mendapatkan skor udah pastilah ya, max out untuk slingshot dan wildlife-nya. Yang artinya kenceng banget guys performanya. Nah, sebelum kita tes soal kameranya, kita tes performanya dulu yuk. Kita main game Genshin Impact untuk ngetes FPS testnya nih. Nah nih guys, udah masuk ke gamenya
Genshin Impact. I smell rabbit. Speaker itu guys, berasa banget stereo dan surroundnya, merdu banget ya, jernih. Dan nih, wah mantep banget. Dan ini saya mainin Genshin Impact dengan settingan grafiknya itu di grafiknya rata kanan ya, highest 60 fps. Dah langsung aja nih kita sikat. Wah ini musuhnya kecil-kecil, nih tapi bahaya. Musuhnya kecil-kecil tapi bahaya nih. Nih jurus maut nih. Wah jurus serigala maut. Halo. Oh. Waduh. Ayo, musuhnya dikit lagi kalah nih. Yes. Akhirnya. Wih, bisa begitu ya. Oke, jadi sama tim saya juga ada dites nih guys, FPS-nya. Main game Genshin Impact dengan settingan grafik highest 60 fps selama 15 menit dengan game engine on di mode gaming. Di settingan ini bisa berjalan dengan lancar dan stabil di 55 hingga 60 fps dan jarang sekali mengalami drop fps dengan fps rata-rata di 59 fps dan fps terendah di 50 fps saat kondisi tertentu dengan maksimal suhu di 42 derajat Celcius. Oke. Nih guys, di sini ada game engine on ya. Tuh. Jadi kita bisa performanya kita bisa maksimalin. Oke. Sekarang kita coba main game yang lain ya, PUBG Mobile. Nah, ini sekarang kita masuk ke gamenya PUBG Mobile menggunakan dari Oppo Find X7 Ultra. Kita lihat di sini grafiknya pakai smooth. Frame rate-nya ekstrim. Wah sayang banget ya. Belum kebuka 90 Hz nya nih. Oh kita pakai Ultra SDR aja ya. Biar detail nih guys. Oke kita lihat kontrol. Gyroscope-nya kita nyalain. Langsung aja kita main. Nah ini udah masuk ke gamenya PUBG Mobile. Dan kita lihat di sini gyroscope-nya lancar banget, smooth banget. Dan kalau kita lihat detail gambarnya, wow, keren banget sih. Iyalah ya, Snapdragon 8 Gen 3. Main game Genshin Impact aja lancar, apalagi PUBG Mobile ini. Tapi ini suaranya keren banget nih, speakernya, keren banget asli. Langkah ini kaki tuh, berasa kayak beneran gitu guys. Lompat, keker, tembak, keker, tembak. Ih gila, suaranya lihat nih. Wih gila sih. Speakernya ngeri. Nah sama tim saya juga ada dites FPS-nya ya. Bermain game PUBG Mobile ini sekitar 15 menitan dengan game engine on di mode gaming. Aduh, lagi ngomongin ini juga momennya salah. Oke, jadi udah tes ya FPS tesnya nih PUBG Mobile. Sekitar 15 menitan masih dengan game engine on di mode gaming. Dengan settingan ada dua nih settingan. Yang pertama grafiknya Ultra SDR, frame rate-nya Ultra. Di settingan ini bisa berjalan lancar dengan FPS maksimal di 40 fps dan FPS rata-rata di 39 fps
FPS terendahnya di 37 FPS. Kemudian di settingan grafik kedua, grafik smooth, frame rate-nya ekstrim. Dengan settingan ini maksimal FPS di 60 FPS dan FPS rata-rata saat kita tes di 57 FPS dengan FPS terendah di 49 FPS saat kondisi tertentu. Maksimal suhu selama kita tes di 39 derajat Celcius. Mantap. Untuk GFX Bench dari Oppo Find X7 Ultra ini, Aztec Ruin OpenGL high tier-nya 60 FPS, Aztec Ruin Vulkan high tier-nya 60 FPS, 1080p Carcase off-screen-nya 154 FPS, 1080p Manhattan off-screen-nya 357 FPS, T-Rex off-screen-nya 513 FPS. Dan performa CPU saat kita tes menggunakan aplikasi CPU throttling test selama 30 menit mendapatkan performa rata-rata di 64%. Dengan performa maksimal di 90% hanya bisa bertahan di 5 menit awal. Menit berikutnya performa turun di 70% dan terus stabil sampai di menit 18. Dan 12 menit terakhir performa stabil di 60%. Untuk touch sampling rate saat kita tes dengan aplikasi touch sampling rate tester, untuk input event invoke rate-nya di 125 Hz dan historical movement rate-nya di 123 Hz dengan maksimal mencapai 125 Hz. Maksimal sentuhan yang bisa diterima layar secara bersamaan bisa 10 jari nih guys. Dan sensor yang ada di Oppo Find X7 Ultra ini udah lengkap, semua berfungsi dengan baik. Mulai dari accelerometer sensor, light sensor, proximity, orientation, gyroscope, sound sensor, dan magnetic sensor. Dan pemakaian baterai di Oppo Find X7 Ultra ini di settingan layar maksimal di 120 Hz dan settingan resolusi layar standar kita pakai untuk nonton video dengan kualitas 1080p sekitar 30 menit, baterai berkurang 2% dari 100 turun ke 98%. Berikutnya kita gunakan scrolling TikTok dan Instagram kurang lebih 30 menitan, baterai berkurang 4% dari 97 turun ke 93%. Dan kita pakai bermain game Genshin Impact dan PUBG Mobile kurang lebih 30 menit, baterai berkurang 10% dari 92 turun ke 82%. Nah, di tombol yang sebelah kiri ini adalah tombol untuk mute. Kita geser ke atas sekali. Nah, dia akan silent mode. Nah, kalau dikatasin sekali lagi, nah dia muncul tuh VIP mode entering. Jadi yang namanya kamera, terus apa namanya mikrofon, terus lokasi, GPS semua dimatiin sama si VIP mode ini. Jadi kamu tuh bisa merasa aman nih guys, privasi kamu terjaga. Mantap sih ini. Dan fitur ini sebenarnya udah ada, pernah kita bahas di Oppo Find N3 Special Edition guys. Ingat nggak yang warna merah itu? Sama persis nih sama ini. Mantap. Nah, akhirnya kita bahas kamera dari Oppo Find X7 Ultra ini yang memiliki kamera belakang 4 buah yang terdiri dari 50 megapiksel lensa utama dengan sensor Sony LYT900 f-nya 1.8. Kemudian ada lensa wide angle makro 50 megapiksel Sony LYT600 f-nya 2.0 dan lensa periskop plus portrait 50 megapiksel sensornya Sony IMX890 f-nya 2.6 dan lensa periskop lagi yang satu lagi 50 megapiksel dengan sensor Sony IMX858 f-nya 4.3 guys. Kemudian lensa depannya ini 32 megapiksel dengan sensornya Sony LYT506 f2.4. Wow, ngeliat speknya kayak begini, ngeri banget nih spek kameranya. Oke, langsung aja kita tes kameranya dari Oppo Find X7 Ultra ini sebagai berikut. Ya guys, ini saya ngerekam kamera belakang dari Oppo Find X7 Ultra, formatnya Full HD 30 fps. Kita lihat di sini jernih banget guys gambarnya, lihat nih. Lihat. Ini tanaman dekat-dekat sini. Foregroundnya jelas, backgroundnya juga jelas. Awannya juga jelas. Ini keren sih. Itu baru namanya kamera. Kita lihat nih detail dari batu-batuan. Oke, lihat ke tanah, daun-daun, ada kembang-kembang bunga kecil-kecil. Kita lihat lagi ke atas. Nah, seperti itu guys. Dan kita rubah ke lensa ultra wide. Zet, manis banget, ciamik,
jernih banget sambil lari deh. Hop. Hop. Iya, jalan sekarang. Saya suka nih ultrawide-nya, guys. Nih ya, ultrawide-nya terang banget loh. Tuh jelas ya. Semuanya jelas gitu. Wah, saya suka sih, guys, asli. Nah, coba kita zoom ya itu ke atas. Kira-kira seberapa nih? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oke, cuma bisa 18 kali ternyata zoomnya. Tuh guys, segitu guys. Kira-kira back lensa ultra wide dan kembali ke lensa normal 1 kali. Yeay. Nah guys, sekarang formatnya Full HD 60 fps. Kita lihat. Oke. Ini kameranya jernih banget sih guys. Kayak maknya nyes gitu ya. Semuanya tuh terang gitu guys. Asli. Bisa dirubah ke lensa ultrawide nggak ya? Bisa loh cuy. Bisa dirubah ke lensa ultrawide lagi ngerekam gini. Back lensa normal 1 kali. Jebret ya, 4K 60 fps. Gimana nih guys? Tetap smooth ya. Ya di sini udah nggak ada lampu-lampu. Kemarin kayaknya perasaan ada lampu-lampu deh. Jadi nggak ada. Tetap jernih sini, asli keren. Nih ada lampu disco. Lampu diskonya keren juga. Ini kameranya bagus. Cuma nanti kita lihat aja hasilnya di komuter seperti apa. Apakah suara juga bagus? Karena ini lagi rebutan sama angin juga ternyata. Dan ada juga suara-suara musik. Apakah nanti duluan-duluan mana, berlomba-lomba mana sama suara saya. Nah, kita lihat tuh guys. Mantap sih. Nah, sayangnya kamera belakang maksimal cuma 4K 60 fps. Tapi kabar gembiranya kamera depan bisa 4K 60 fps. Kayak sekarang saya lagi ngerekam ini guys. 4K 60 fps loh. Hei, keren loh. Mantap bener guys. Nah, ternyata di kamera depan ada ultra steady-nya juga guys. Dan ini baru saya nyalain, tadi belum saya nyalain. Ini udah saya nyalain. Kira-kira smoothan mana? Kayaknya lebih smooth ini ya. Tuh, ya kan? Oke, keren juga loh. Kamera depan 4K 60 fps. Smooth guys. 4K 60 fps loh, smooth. Bisa ada ultra steady-nya nih. Yes, mantap. Nah, seperti biasa, kebanggaan kamera Oppo ada video bokehnya. Ini adalah video bokeh dari Oppo Find X7 Ultra. Keren gak tuh? Ini bokehnya loh. Mantap. Nah, kalau ini pakai dual mode view, jadi lensa depan dan lensa belakang sama-sama nyala. Ini bagus buat ngevlog ya guys ya. Ini juga kondisinya udah mulai maghrib dan cahaya juga udah minim, low light. Jadi tapi masih tetap terang nih guys. Keren sih. Mantap. Nah, buat ngebandingin aja, ini saya ngerekord di malam hari, formatnya Full HD 30 fps pakai kamera belakang dari Oppo Find X7 Ultra. Gimana guys, di malam hari loh ini. Terang cuy.
Nah, sekarang kita tes sensor fingerprint yang ada di Oppo Find X7 Ultra ini. Ini adalah proses perekaman sidik jari. Nah, bagus nih. Tidak merasa mental-mental. Oke. Sekarang kita face unlock-nya. Proses perekaman wajah. Cepat sekali. Dan langsung aja kita tes. Nggak bisa pakai jempol. Mantap. Layarnya off. Kebuka. Kita tes. Face unlock. Intip. Ih, cepet banget. Nih ya. Sep. Intip. Wih, cepet banget. Ngeri. Nah, kesimpulan saya sama Oppo Find X7 Ultra ini adalah pertama soal desain ya. Sebenarnya desainnya sih masih mirip-mirip nih sama Oppo Find X6 Pro ya. Masih ada benang merahnya. Cuman yang Oppo Find X7 Ultra ini, wah, lebih perfect kalau saya lihat ya. Lebih gimana ya? Lebih sempurna. Ini adalah penyempurnaan desain dari yang versi sebelumnya. Ada paduan leathernya gitu ya, dan warnanya. Semuanya deh saya suka banget. Ini kalau saya kasih nilai ya guys ya. Desain dari Oppo Find 7 Ultra ini 9,9. Saya suka banget beneran deh. Kamu kalau ngeliat ini bakalan naksir banget guys, beneran. Kemudian untuk performanya ya gimana ya. Snapdragon 8 Gen 3 udah pasti ngebut ya. Udah main game Genshin Impact rata kanan. Itu bisa di FPS rata-rata di 59 FPS. Kemudian untuk PUBG Mobile sayangnya tuh nggak muncul tuh grafik smooth frame rate-nya 90 fps. Cuman ya bisa tetap lancar, tetap enak dimainin tanpa ada nge-lag yang sangat berarti. Pokoknya untuk performa no debat. Nah, soal kamera gimana nih guys? Kamera menurut saya dengan dua periskopnya ini ya memang dia bisa menjangkau objek yang ada yang sangat jauh di sana dengan 120 kalinya. Samsung aja cuma 100 kali ya, ini bisa 120 kali. Cuman kan untuk yang di video zoomnya bisa 18 kali. Nah, di atas 6 kali itu udah mulai muncul noise-nya tuh. Udah mulai agak buram-buram dikit. Cuman kalau zoomnya sampai 6 kali itu masih bagus. Sedangkan untuk foto itu zoomnya bisa 120 kali. Dan menurut saya ya maksimal di 30 kali itu udah masih bisa diterima ya. Pas di atas 30 kali udah mulai juga tuh buram-buramnya, noise-nya udah pernah muncul. Tapi untuk foto lebih baik nih karena ada dibantu AI. Walaupun kita set ke 120 kali di ujung sana, kita lihat tuh jadi buram-buram gimana gitu ya, ada tulisan atau tekstur apa kelihatan buram, dijepret pakai ini dibantu AI jadi jelas guys. Cuman ya jelasnya nggak natural ya. Ya begitulah untuk periskopnya. Jadi menurut saya untuk periskopnya sebenarnya nggak terlalu gimana-gimana banget sih. Ini kayaknya cuman ya inovasi lah ya, bisa menampilkan dua lensa periskop gitu. Tapi untuk kualitas foto dan video lainnya sih itu bagus ya. Bokehnya rapi, kemudian ultra wide-nya juga keren banget. Terus night mode-nya bisa detail di segala penjuru. Misalnya kita foto nih malam hari guys, gelap. Menurut mata kita nih gelap, pakai ini langsung pleng, langsung terang di segala sisi penjuru nih, terang semua guys. Keren banget deh pokoknya yang hal-hal kayak gitu. Cuma periskopnya aja nih yang kayak dirasa ya kurang maksimal gitu lah ya. Kemudian nih ya kalau menurut saya desain yang keren ini dia punya sisi yang kayak kurang gimana gitu. Ini kan berat ke depan tuh jadinya ya gara-gara si bam kameranya gede tuh. Ini kalau ditaruh di meja nih guys tuh bisa jadi kayak gimana gitu. Ini khawatir kalau kita bisa lama-lama bisa baret ini kalau kena meja kayak gini walaupun dikasih casing ya. Casing bawahnya ini. Nah, seperti ini. Nah, bisa sedikit cukup aman sih, tetap ini kebuka daerah sini guys nih. Kebuka. Cuman ya ini kalau kepentok-kepentok gini kan bisa bahaya, ini bisa bikin baret lah, bisa rusak gimana gitu ya. Wah, tapi ya harus hati-hati sih. Nah, ngomongin gadget takut rusak, saya ada solusinya nih guys. Jadi setiap kamu beli gadget seperti smartphone, laptop, power bank, TWS atau apapun itu, kamu belinya di Blibli aja guys. Karena di Blibli ada layanan beli proteksi. Jadi gadget yang kamu beli akan diasuransiin. Jadi pemakaian 1 tahun ke depan
Aman guys, tenang hati. Kemudian di Blibli juga ada layanan cicilan 0% hingga 24 bulan. Tuh lumayan kan. Kemudian ada pengiriman cepat 2 jam sampai di depan rumah kamu buat yang ngebet. Tuh pakai layanan itu aja guys. Kemudian kenapa harus beli di Blibli? Karena barangnya 100% ori tanpa tipu-tipu. Pengiriman cepat juga no tipu-tipu, gratis ongkir juga no tipu-tipu. Ya udah, beli aja di Blibli guys ya. So itu dia guys, Oppo Find X7 Ultra ini semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.